memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2022 yang ke-60, mencanangkan aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Tapi kali ini kita akan membahas tentang obesitas. Apa sih itu obesitas? Nah ini, pola gizi sehat, cegah dan kendalikan obesitas. Dari saya, Tibu Dewi, dietitian Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, obesitas itu adalah suatu kondisi kelebihan lemak, baik di seluruh tubuh atau hanya di bagian-bagian tertentu. Kalau laki-laki biasanya ada di perut, kalau perempuan ada di bokong. Nah, obesitas itu merupakan peningkatan total lemak tubuh, yaitu untuk pria masing-masing melebihi 20% dan 25% dari berat tubuh dan dapat membahayakan kesehatan. Kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, di tahun 2006, obesitas adalah kumpulan lemak berlebih yang dapat mengganggu kesehatan dengan indeks massa tubuhnya lebih dari 30. Nah, ini adalah klasifikasinya. Kalau IMT-nya, itu cara menghitungnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Ada kriterianya. Kalau di Indonesia kita pakai yang Asia Pasifik, kalau normal itu 22 sampai 18 sampai 22,9. Kalau sudah overweight itu di atas 24,9. Di sini ya Bapak Ibu. Untuk obesitas itu lebih dari 25. Ya. Jadi kalau misalnya ditimbang ketahuan IMT-nya di atas 25 sudah pasti obes. Oke, slide. Nah ini kalau untuk pengukuran lingkar panggul dan pinggang, yang maksud adalah kelebihan berat badan yang pada bagian-bagian tubuh tertentu. Kalau laki-laki, kalau meningkatnya di atas 102 cm, kalau wanita itu di atas 88 cm. Jadi kalau lagi nimbang mau bikin baju, ternyata di atas 88, hati-hati, itu tandanya sudah tanda-tanda obesitas. Nah, penyebab obesitas itu sendiri ada pasti pola makan ya Bapak Ibu. Kemudian ada aktivitas fisik, ada faktor psikologis, kemudian ada sosial, ekonomi dan budaya, genetik, metabolisme basal, hormon dan efek samping dari penggunaan obat. Apalagi pandemi saat ini semua orang banyak yang WFH. Makanya jadi tidak ada aktivitas fisik, pola makannya terganggu karena tidak keluar rumah, jajan pakai GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood ya. Slide. Kalau sudah obesitas, banyak sekali kerugiannya. Salah satunya komplikasinya adalah ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, artritis gout, dan batu empedu. Nah, bagaimanakah cara menurunkan berat badan? Ada non-medikamentosa atau tanpa obat. Caranya dengan diet rendah kalori, gizi seimbang, kemudian ada aktivitas fisik. Medikamentosa dengan obat, kemudian ada operasi peripisan lambung. Nah, kita akan bahas tentang diet defisit kalori gizi seimbang. Kita samakan dulu ya, kalau diet itu bukan pengurangan makan, tapi pengaturan makan. Jadi kalau ada yang bilang diet tidak makan malam, tidak makan nasi, mari kita sama-sama luruskan bahwa diet adalah pengaturan makan. Jadi makanannya diatur, tetap harus makan, tetap boleh makan nasi. Nah, aturan pertama adalah makan yang teratur. Jadi 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan, tetap boleh makan, tidak boleh skip makan malam. Kemudian pemilihan jenis makanannya. Jadi pemilihan jenis makanannya harus baik. Contoh misalnya, saya tidak makan nasi tapi masih makan kerupuk. Nah, ketahuan ya. Kemudian ada komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau misalnya makan dimsum dianggap cemilan, padahal sudah ada karbohidrat di sana. Mie goreng masih campur sama nasi. Jadi mie goreng itu bukan lauk ya, dia adalah karbohidrat. Kemudian konsumsi serat, buah, dan sayur yang minimal 5 porsi dalam sehari. Ini penting karena serat itu bisa mengenyangkan dan dia bisa mengikat lemak. Jadi kalau misalnya tidak makan sayur, itu rugi banget.
Minum air putih 8 sampai 10 gelas per hari, jangan lupa. Kemudian kurangi asupan natrium. Kenapa penting untuk mengurangi asupan natrium? Karena asupan natrium yang berlebih itu bisa mengikat cairan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya terlalu banyak makan natrium, air dalam tubuh tidak keluar. Berat badannya kalau ditimbang pasti naik. Tapi sebenarnya bukan body fat, tapi adalah total cairan tubuh. Karena terlalu banyak makan asupan natrium. Kalau misalnya sudah tahu ini semua, berarti kita bisa sama-sama untuk belajar diet defisit kalori tapi dengan gizi seimbang. Nah, ini yang kedua, hindari konsumsi gula yang berlebihan. Gula-gula berlebihan itu ada di minuman-minuman kemasan, kopi sachet, minuman-minuman yang lagi in saat ini, kopi-kopi viral yang ada. Kemudian ada refined karbohidrat. Refined karbohidrat itu adalah gula-gula yang tersembunyi. Contoh ada di tepung-tepungan. Jadi kayak roti, dimsum, bihun, dan segala jenis makanan yang diolah dengan tepung-tepungan. Makanan tinggi lemak sudah pasti ya. Santan yang diulang-ulang, mentega yang pekat. Kemudian ada makanan fast food dan junk food, lalu lemak jenuh dan lemak trans. Nah, ini adalah salah satu pedoman untuk mencegah obesitas. Namanya gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna sudah tidak kita pakai lagi sejak tahun 90-95. Kita ganti dengan gizi seimbang. Namanya piramida makanan. Ada 4 prinsipnya, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, kemudian pola hidup bersih, kemudian ada pola hidup aktif dan olahraga, lalu pantau berat badannya. Beraneka ragam makanan itu artinya semua zat gizi itu saling melengkapi. Jadi kalau misalnya tidak bisa kita hanya makan nasi saja, ikan saja, atau buah-buahan saja. Nah, piramida yang paling bawah ini yang menggambarkan konsumsi yang harus kita lebih banyak daripada yang lain. Jadi semakin mengerucut itu konsumsinya makin sedikit. Seperti yang paling atas itu ada bumbu-bumbu, gula, garam, minyak. Kemudian protein nabati dan hewani itu terbagi jadi 2 porsi, harus lengkap. Ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena kita tinggal di Indonesia, maka makanan pokok menjadi piramida yang kedua. Tapi jumlahnya pun harus tetap terbatas. Jadi ini semua pengganti. Kalau sudah makan bihun, berarti kita tidak usah makan nasi. Sudah makan kentang, tidak perlu makan roti. Gitu. Jadi pemilihan jenis makanan itu penting. Kemudian ada air putih, olahraga teratur, dan pantau berat badan. Jadi pantau berat badan itu timbang saat bangun tidur, sudah ke kamar mandi, bajunya ringan, boleh timbang berat badan. Jadi menimbang berat badan bukan di siang atau di malam hari. Gitu. Oke, kemudian ada aktivitas fisik. Untuk aerobik atau kardio itu 150 menit per minggu. Dalam seminggu itu bisa dibagi 3-4 kali. Kemudian ada olahraga yang dilakukan 2 kali seminggu, bisa menggunakan beban yang cukup. Apa bedanya dengan aktivitas fisik? Sudah ngepel, sudah nyapu, sudah nyuci. Jadi kalau aktivitas fisik sama olahraga itu beda. Olahraga itu adalah aktivitas fisik yang terukur. Kalau aktivitas fisik seperti nyapu, ngepel itu hanya aktivitas fisik aja. Jadi tetap perlu olahraga minimal 150 menit per minggu. Nah, ini adalah indikator keberhasilannya. Jadi ada penurunan berat badan, pakaiannya terasa lebih longgar, dan ini yang penting adalah memperbaiki kesehatan. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, kadar gula darahnya juga tinggi, ada gangguan tidur, gangguan pernapasan, ketika berat badannya berangsur menurun, maka itu semua bisa teratasi secara perlahan-lahan. Kemudian bisa mengurangi pengobatan yang dibutuhkan, misalnya turun dosisnya, hipertensinya. Diabetes pun begitu. Jadi semua berkesinambungan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencegah isi piringku sekali makan. Jadi kalau makan ini
tidak skip makan-makan yang lain. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah sayuran, kemudian ada lauk pauknya terbagi dua, hewani dan nabati. Kemudian ada nasinya, sayurannya juga. Jadi makanya jangan skip makan malam, jangan skip tidak makan nasi, karena kita tetap butuh makanan pokok. Kalau tidak nasi boleh diganti dengan kentang, boleh diganti dengan yang lain yang ada di rumah, tapi bukan tidak makan karbohidrat sama sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh menu sehari. Kita tetap tidak boleh skip sarapan. Makannya ada roti gandum, pakai protein, ada sayurannya. Snack paginya bisa makan agar-agar, bukan puding ya. Kemudian pakai atau buah. Siangnya ada nasi, pakai pepes ikan, ada sayuran lagi, dan selipkan buah juga. Nanti di sore ada kacang hijau. Malamnya makan juga. Nah, batas makan malam baiknya jam 8 malam. Jadi 8 malam tuh tidak ada aktivitas makan lagi, tapi tetap harus makan. Oke, sampai sini kira-kira adakah yang mengganjal dan ingin bertanya tentang diet defisit kalori gizi seimbang? Nama saya Almira. Almira. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi kan kakak sempat bilang untuk ngurangin cairan natrium. Nah, cairan natriumnya itu yang kayak gimana sih? Itu udah itu aja sih. Kasih. Kita ralat sedikit ya. Jadi mengurangi asupan natrium. Mengurangi asupan natrium itu ada di bahan makanan berpengawet, makanan junk food. Biasanya natrium itu identik sama garam. Jadi kalau snacknya tinggi garam, makanan olahan, sosis, nugget, junk food itu tinggi natriumnya. Nah, kenapa sih natrium itu tinggi bisa mempengaruhi berat badan? Karena sifat dari natrium itu mengikat cairan di dalam tubuh. Jadi ketika cairannya diikat, cairan dalam tubuh kita tidak keluar. Ketika kita nimbang, kemungkinan berat badannya akan naik. Padahal itu bukan lemak, kemungkinan itu cairan tubuh. Karena di dalam tubuh kita terdiri dari tulang, otot, cairan, lemak, kemudian organ-organ yang lain. Jadi kalau misalnya, oh ternyata saya banyak makan asupan natrium, nah ada di mie instan. Kandungan natrium maksimal itu 2000 mg per hari. Satu mie instan 1300 mg per hari. Jadi kalau kita makan 2 mie instan, itu sudah mengambil jatah asupan kita dalam sehari. Jadi kalau makan mie instannya double, berarti asupan dalam sehari sudah terlewati. Karena maksimal cuma 2000. Gula itu maksimal dalam tubuh kita cuma 4 sendok makan, artinya 50 gram. Jadi kalau kita minum Chat Time, Janji Jiwa, dan kopi kenangan 2 gelas sudah masuk dalam jatah harian gula kita. Ada di mana lagi sih gula itu? Ada di nasi. Makanya orang nge-skip makan nasi tapi minum Janji Jiwa. Tidak makan nasi tapi makan kerupuk, lontong, dan ketupat sayur gitu. Jadi sebenarnya itu adalah makanan-makanan yang pemilihan jenis makanannya salah, bukan salah. Jadikan makanan-makanan itu sebagai self reward. Jadi hanya di hari Sabtu, hari Minggu, bukan ketika ada diskon ya. Jadi kalau ada diskon belinya banyak. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak. Oke, yuk kita kurangin asupan natriumnya. Jadi biar sehat, karena kalau diet defisit kalori itu goalnya bukan langsing, tapi sehat. Langsing adalah bonus, ya Bu ya. Jadi ketika di atas 35 tahun itu metabolisme sudah mulai menurun. Jadi sebelum menyentuh angka itu, ayo kita jaga kesehatan. Oke, Mas Teguh. Oh iya Ibu. Maaf mau nanya ini, kalau ngilangin rasa lapar, selalu lapar itu dengan buah atau dengan kentang rebus,
Tapi tetap aja nggak bisa bantu, gimana caranya ya ngatasinnya? Oke. Mengurangi rasa lapar ya Bu ya. Oke. Mengurangi rasa lapar. Jadi rasa lapar itu biasanya timbul kalau misalnya kita makan makanan yang densitas energinya tuh rendah. Jadi kalau misalnya ibu sarapan enggak? Biasanya sarapannya pakai apa? Pakai nasi. Lalu ada sayurnya? Terus ada hewani, nabati? Ada. Biasanya sarapannya jam berapa ibu? Jam apa? Jam 8. Jam 8, oke. Pagi nggak asupan apa-apa ya. Lapar lagi jam berapa? Jam 11. Nah, oke. Jadi gini, lambung kita memang bekerja tiap 3 jam sekali. Jadi wajar, ibu makan jam 8, 3 jam kemudian jam 11. Memang itu lapar. Boleh makan buah. 1 juring pepaya. Buah saja, karena ibu akan makan lagi nanti jam 1. Makan jam 1 itu komplit, harus ada nasi, sayur, buah, kemudian ada lauk hewani dan lauk nabati gitu ya. Jadi memang wajar ketika ibu lapar jam 11 sedangkan jam 8 sudah makan. Itu makanya makan 3 kali porsi besar, 2 kali selingan, jangan dilewatin. Jadi harus teratur. Kenapa? Nah, makanannya harus dipilih. Kalau ibu jam 11 makannya roti 2, tentu saja jadi tambah besar ke sini. Tapi kalau ibu makannya buah, kemudian makannya sayur, insya Allah nggak tambah besar. Karena makanan berat, kalorinya banyak, tapi mengenyangkan dibanding sama. Jadi gini, kalau makan martabak sama makan sayur, martabak kita anggap sebagai snack tapi kalorinya tinggi dibanding sama sayur makanan berat tapi kalorinya rendah gitu. Jadi jam 1 ibu jangan lupa makan gitu ya Bu ya. Saya mau bertanya, nama saya Alin, bagaimana caranya kita diet tapi tidak menimbulkan penyakit mah? Biasanya kalau kita diet itu kan kadang-kadang jadi lambung kita jadi perih, jadi mah gitu. Oh, Oke, tadi pertanyaannya menarik ya Bu ya. Bagaimana kita diet biar tapi tidak sakit mah ya? Oke, balik lagi ke pengertian diet itu sendiri. Diet artinya pengaturan makan. Jadi makanannya diatur. Orang-orang selama ini menganggapnya diet adalah pengurangan makan. Jadi nggak makan sama sekali. Itu yang bikin jadi mah, asam lambungnya meningkat karena tidak ada yang dimakan. Nah, caranya gimana? Tetap makan 3 kali, pagi, siang, dan sore. Selingannya, snacknya tetap harus makan. Gitu. Jadi memang awalnya pasti ada yang kaget badannya, kayak lapar. Padahal sesungguhnya tubuh sedang mencoba beradaptasi karena kita kan sudah mulai mengurangi kalori. Nah, biar tidak mah itu bukan tidak makan, tapi makanannya diganti. Contoh, aduh saya nggak mau makan deh, nanti saya nggak sarapan. Nanti jam 12 makannya jadi lebih banyak. Dari lambung yang kosong, lalu tiba-tiba banyak diisi, itu yang menyebabkan sakit. Gitu. Jadi makanya kenapa penting untuk makan dengan teratur. Pagi harus sarapan. Sarapan itu harus jam 9 sambil menyusuin dedeknya makan. Makannya boleh kacang hijau, kan bisa memperbanyak ASI. Nanti jam 12 makan lagi, si kecilnya bobo, kita makan. Sore kacang hijaunya masih ada, makan lagi. Malam pas si kecilnya bobo, ibu makan. Karena itu dia, kalau misalnya mah itu biasanya orang-orang yang badannya tuh kaget. Biasanya makannya banyak, tiba-tiba sedikit gitu. Jadi diet adalah makanannya diatur ya Bu, gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya makan makanan yang
somai. Boleh nggak sih makan somai? Masih boleh. Tapi banyakin kolnya, banyakin kentangnya dibanding sama somai sama batagornya. Gitu. Jadi kita atur aja makanannya, bukan tidak makan ya. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Nama aku Nova. Aku pengen tanya. Aku udah mulai ngurangi makan. Iya. BB itu nggak turun banyak, tapi di badan itu berasa kalau pakai baju yang agak sempit udah berasa longgar. Itu kenapa? Oke. Pakai olahraga juga nggak? Di rumah ya? Oke, selamat. Tandanya body fatnya berkurang. Jadi kan tubuh kita terdiri dari lemak, cairan, tulang, dan otot. Nah, jadi kalau ada yang sudah mengatur makan, olahraga, terus nimbang, timbangannya nggak berubah, tapi bajunya ringan, tandanya body fatnya sudah berkurang banyak. Jadi sebenarnya yang membuat lemak baju sempit itu kan lemak. Jadi sebenarnya lemak ibu sudah berkurang. Jadi kalau mau nimbang tuh berarti kita harus pakai timbangan yang memang khusus untuk mengukur body fat. Jadi sebenarnya ibu sudah kurang lebih sudah tepat karena hebat nggak pakai obat, pakai olahraga sama atur makan aja sudah mengurangi. Tapi jangan sedih kalau timbangannya ternyata tidak turun. Iya, itu tandanya ototnya banyak, lemaknya berkurang. Jadi masanya begini, kalau misalnya kita diet saja, yang berkurang hanya makanan yang masuk. Tapi kalau pakai olahraga, lemak yang di dalam tubuh ini yang terbakar. Jadi makanya kombinasi diet dan olahraga itu penting, membatasi yang masuk ke dalam dan membakar lemak yang di dalam tubuh. Gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau berat badannya nggak turun-turun. Akan ada namanya titik jenuh. Jadi segitu aja beratnya. Padahal sebenarnya tubuh ibu sedang beradaptasi untuk menerima kebiasaan baru. Bahwa makanan sudah diatur, sudah olahraga. Jadi sebenarnya itu ya Bu. Jadi body fatnya hebat, semangat. Karena di usia yang di atas 25 tahun bisa berat badan turun itu sebuah keberhasilan. Metabolisme kita makin lambat, makin susah sekali untuk berat badannya turun. Berarti saya ucapkan selamat ya Bu sama Ibu karena sudah berhasil. Jadi memang itu body fatnya, bukan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada orang yang lari-lari pakai jaket, dia ditimbang, berat badannya turun, tapi cairannya yang keluar karena dia berkeringat. Jadi kita goalnya bukan body waternya, bukan cairannya, goalnya adalah body fat, lemak, gitu. Jadi kan enak, pakai baju enak, nggak sesak lagi. Tapi kalau sudah begitu, jadikan jajan sebagai self reward ya. Jadi kalau misalnya makanannya udah diatur, nggak ada istilahnya cheating. Karena kita bukan cheating, tapi saya sudah makannya sudah bagus, jadi bolehlah sekali-sekali makan enak misalnya, nggak apa-apa. Jadi bukan cheating kita, karena kita sudah mengatur makan kita, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu. Jadi jangan kecewa, jangan sedih. Ternyata Ibu sudah berhasil. Makasih. Ibu, saya jujur termasuk orang yang kurang makan sayur ya, karena suka makan di Padang, lagi tugas daerah sama suka kan. Sayur juga saya suka milih, pokoknya brokoli, wortel apa gitu. Tapi saya suka imbangi dengan minum klorofil, cairan klorofil. Apakah itu memadai? Makasih. Oke. Cairan klorofil ya Mbak Teo? Cairan klorofil, baik. Cairan klorofil itu minum ya Pak ya? Oke, baik. Jadi kalau kenapa kita perlu makan sayur, yang kita butuhkan adalah seratnya. Ketika dia berubah di jus, dia kandungan gizinya sudah berubah. Jadi kalau dia di jus, kita akan dapat klorofilnya. Tapi ketika dia belum diapa-apain, sayuran ini kita dapat seratnya. Jadi kenapa penting? Kita butuh seratnya. Begitupun juga dengan buah. Ketika buah kita makan utuh, kita dapat seratnya. Ketika dia di jus, kita hanya dapat vitamin, mineral, dan gula. Gitu. Jadi kita butuh seratnya. Kalau misalnya cairan klorofil
baik, baik juga, tidak masalah kalau Bapak mau konsumsi itu. Tapi saya tetap sarankan untuk konsumsi sayur-sayuran juga, karena memang dia tidak mencukupi kebutuhan serat kita, karena di dalamnya tidak terkandung serat. Kenapa serat itu penting? Ketika masuk dalam tubuh kita, dia harus diproses lagi. Akan berbeda ketika sayur-sayuran atau buah berubah menjadi jus. Ya, jadi kita tetap, kalau memang Bapak kesulitan, cari buah yang Bapak sukai atau sayur yang Bapak sukai. Gitu. Jadi tetap konsumsi, karena itu penting untuk pencernaan kita, untuk meluruhkan lemaknya di dalam usus. Karena itu tidak bisa dilakukan si klorofil, tidak bisa dilakukan oleh jus, tidak bisa dilakukan oleh jus buah atau sayuran. Begitu ya Pak. Jadi tetap konsumsi, boleh makannya bertahap aja. Yang penting tetap ada asupan seratnya dalam tubuh Bapak, bukan tidak sama sekali. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalnya ada yang ingin, jadi diet itu personal ya Bu, karena saya sama Mbak ini belum tentu sama, karena kita berat badan, tinggi badan, dan usia berbeda. Jadi kalau misalnya dirasa saya ingin lebih secara personal, kita di sini ada poliklinik gizi. Senin sampai Sabtu ada dokternya. Jadi kalau misalnya perlu, aduh saya nggak bisa nih minum obat terus, misalnya obat hipertensi, obat diabetes, ingin mengurangi dosisnya, salah satunya adalah dengan diet defisit kalori atau diet diabetes mellitus. Jadi semua makanannya diatur. Insya Allah nanti dosis obatnya bisa berubah, bisa turun gitu. Jadi ini disimpan, jadi sewaktu-waktu ditempel di kulkas. Jadi sewaktu-waktu lagi hilaf, boleh ingat bahwa kita harus sehat. Langsing adalah bonus.